Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kabar CPNS dan P3K Kesehatan. Semoga teman sejawat dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Teman sejawat yang baru tahu channel ini, silakan subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi tentang kabar CPNS dan P3K yang terbaru. Oke teman-temanku sekalian yang berbahagia, ini ada sebuah informasi teman-teman ya dari Selong, Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lombok Timur mencatat besarnya potensi tenaga honorer daerah yang harus dirumahkan. Nah, hal tersebut mengacu pada pemenuhan kebutuhan pegawai Pemkab Lotim yang akan tercukupi dengan pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, jadi teman-teman ini informasi dari Lombok Timur teman-teman ya. Jika kebutuhan pegawai sudah terpenuhi P3K dan ASN, memang tidak boleh lagi ada tenaga honorer karena mau kerja apa. Nah, ini kata Kepala BKPSDM Lotim Haji Mukni saat ditemui Lombok Pos di ruangannya pada hari Kamis tanggal 16 ya teman-teman ya. Kebutuhan pegawai ditentukan dari analisis beban kerja atau ABK dan analisis jabatan ANJAP. Pada 2021, berdasarkan ABK di bidang pendidikan, kesehatan dan tenaga teknis lainnya, BKPSDM Lotim mencatat kebutuhan pegawai Pemkab Lotim sebanyak 17.000 lebih orang. Jadi memang banyak teman-teman ya, untuk tenaga kesehatan, pendidikan, tenaga teknis lainnya juga banyak. Nah, kemudian dari kebutuhan tersebut yang baru terpenuhi sekitar 11.000 teman-teman ya. Nah, jadi 11.000 baru terpenuhi, berarti kurang 6 ribuan ya teman-teman ya. Nah, kemudian sehingga sisa kebutuhan yang diajukan sebanyak 6.890 pegawai yang terdiri dari 4.665 tenaga pendidikan, 1.501 tenaga kesehatan, dan 814 tenaga teknis lainnya. Nah, kemudian kebutuhan tersebut telah terpenuhi melalui pengangkatan P3K 2022 sebanyak 2.397 formasi. Jumlah tersebut terdiri dari 2.057 tenaga guru, 255 tenaga kesehatan, dan 85 tenaga teknis lainnya teman-teman ya. Jadi di sini kebutuhannya sangat banyak teman-teman ya. Untuk Lombok Timur, teman-teman yang ada di Lombok Timur, tolong dicatat ya teman-teman ya, banyak sekali ini. Kemudian Mukni menerangkan dengan adanya beberapa formasi yang kosong di kesehatan, jumlah yang diajukan pada P3K 2023 berdasarkan kebutuhan sekitar 4.600 formasi. Nah, jika bisa terpenuhi tahun ini, maka selesai teman-teman ya. Tenaga honorer sudah tidak dibutuhkan lagi. Nah, jadi teman-teman, dari Lombok Timur ini kalau seumpamanya memang sudah terpenuhi ya untuk tahun ini ya sudah, honorer tidak bisa lagi ya, tidak ada lagi teman-teman ya, harus dirumahkan. Kalau tidak mau kerja apa? Nah, jadi seperti itu ya. Lebih jauh Mukni menerangkan tentang perhitungan kebutuhan berdasarkan ABK. Ia menjelaskan kebutuhan tenaga pendidik di sebuah SD yang memiliki 6 rombel adalah 9 orang guru. Nah, kemudian jumlah tersebut terdiri dari 6 guru kelas, 1 kepala sekolah, dan 2 guru bidang studi, yakni guru olahraga dan guru agama. Contoh analisis tersebut juga berlaku pada bidang kesehatan dan tenaga teknis lainnya. Nah, jadi kalau sudah terpenuhi ya, sekali lagi teman-teman ya harus dirumahkan ya di Lombok Timur ini seperti itu ya, kepala BKPSDM-nya ya. Kemudian secara umum, Mukni memperkirakan akan ada sebanyak 10.000 lebih tenaga honorer daerah yang akan dirumahkan, di mana saat ini kebutuhan pegawai sekitar 17.000, sudah tersisa tinggal 6.000 lebih. Nah, teman-teman ya, jadi kalau ada sisanya ya, dan itu honorernya sudah memenuhi ya, melalui jalur P3K dan PNS, nah, nantinya akan dirumahkan teman-teman ya. Yang mudah-mudahan teman-teman yang nantinya yang sisanya itu tidak dirumahkan teman-teman ya, nanti bisa diajukan bagaimana lagi atau seperti apa lah ya teman-teman ya. Oke lanjut, sedangkan jumlah tenaga honorer daerah saat ini masih bersekitar ya di angka 17.000 lebih. Maka jika sudah terpenuhi akan ada 10.000 tenaga honorer yang mau tidak mau harus dirumahkan.
Makanya ini yang sudah harus disiapkan dari sekarang. Nah, kemarin sudah didata kembali untuk mempersiapkan apa yang mesti kita lakukan untuk mereka. Nah, jadi memang harus disiapkan teman-teman ya. Jadi tidak dibiarkan, kalau sudah dirumahkan ya dirumahkan saja. Nah, tapi dari BKB SDM ini harus ada solusi, jadinya tidak langsung dirumahkan saja. Jadi ada solusi-solusi bagaimana, apakah di pekerjaan di tempat lain atau gimana. Nah, itu nanti ada proses untuk perekrutannya teman-teman ya. Seperti itu. Kemudian menurut Mukni, hal ini sudah sangat pasti dan tidak perlu ditutup-tutupi. Justru tenaga honorer saat ini mesti mempersiapkan diri untuk itu, sebab pemerintah daerah juga akan salah jika menggaji sumber daya manusia yang berdasarkan ABK tidak dibutuhkan. Nah, jadi itu akan jadi salah arah uang. Jadi temuan BPK kita bisa WDP wajar dengan pengecualian. Nah, itu teman-teman ya. Nanti bisa jadi temuan BPK. Makanya nanti akan dicarikan solusinya teman-teman ya. Kemudian ditambahkan Mukni, aturan saat ini semestinya menjadi perhatian masyarakat untuk mulai mengubah orientasi pendidikan anak-anaknya, di mana pendidikan vokasi yang mengarahkan lulusannya menjadi pengusaha atau sektor wira swasta lainnya. Nah, jadi memang untuk kedepannya ya teman-teman ya, arah dari pendidikan vokasi nantinya ya bisa jadi pengusaha atau sektor wira swasta lainnya. Jadi nggak melulu di pekerjaan di formal lah teman-teman ya, kayak di pemerintahan, di swasta yang istilahnya hanya seperti itu saja. Jadi bisa nanti lulusannya menjadi pengusaha atau sektor wira swasta lainnya teman-teman ya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.